Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'am ajalluha wa athasuha ni'matul imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hidup dan kehidupan manusia seringkali ada satu harapan dan senantiasa berharap untuk mendapatkan cinta kasih dan kasih sayang. Baik disayang oleh orang terdekat kita, anak disayang oleh orang tua disayang anak, apalagi kalau kita disayang oleh Allah yang Maha Penyayang. Untuk itu marilah kita simak Al-Quranul Karim, Surah Al-Furqan, dari mulai ayat 63 sampai 74. Ini menjelaskan kiat-kiat agar kita menjadi hamba yang disayang oleh Zat yang Maha Rahman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba yang akan disayang oleh Zat yang Maha Rahman. Yang pertama, alladzina yamsuna 'alal ardi hauna, yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi penuh dengan kerendahan hati. Maksudnya berjalan tidak angkuh, berjalan tidak sombong, berjalan tidak takabur, seperti yang diingatkan Allah, wala tamsi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi penuh dengan kesombongan. Karena kesombongan hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang hendak kita sombongkan? Karena segala yang ada pada diri kita bukanlah milik kita, melainkan amanah. Dan apa yang bisa kita pergunakan hari ini sekedar hak guna pakai, bukan hak mutlak. Semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidaklah layak seorang hamba yang ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah, dia hidup sombong dengan harta kekayaannya, sombong dengan pangkat dan jabatannya, sombong dengan ilmu pengetahuannya, sombong dengan popularitasnya. Semua itu adalah amanah dari Allah. Kita harus sadar bahwa segala-galanya hanya diamanahkan kepada kita, bukan milik kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang senantiasa tawadhu, dan iblis dikutuk karena dia merasa bahwa ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Ketika kita mempunyai rasa dalam diri kita, ana khairum minhu, ana khairum minhu, ketika kita menjadi seorang ayah, merasa lebih baik dari anak-anak kita. Ketika kita menjadi atasan, merasa lebih baik dari bawahan kita. Ketika kita menjadi seorang guru, merasa angkuh karena merasa lebih baik daripada murid-murid kita. Sesungguhnya itu tidak layak, karena yang mempunyai kesempurnaan semua itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hindarkanlah hidup di muka bumi penuh dengan kesombongan. Kesombongan itu hanya akan membuat kita hina. Kesombongan itu hanya akan membuat kita
terhinakan, baik di hadapan Allah ataupun di hadapan manusia. Yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba yang akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, apabila mendapatkan teguran, mendapatkan cacian dari orang-orang jahil, dia tidak membalas dengan kata-kata yang menyakitkan, tapi qalu salama, dia menjawab dengan kata-kata yang penuh keselamatan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ada dua orang laki-laki yang sedang mencaci laki-laki yang satunya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu laki-laki yang mencaci itu tidak pernah mengatakan kecuali dengan kata-kata penghinaan terhadap laki-laki yang satu. Tetapi hebatnya laki-laki yang dicaci maki, qalu salama, dia malah menjawab dengan ucapan salam. Ucapan salam itulah yang akan mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, dicaci maki, orang yang hebat itu bukan melawan dengan tutur kata yang lebih dahsyat, tapi dia sambut dengan kata-kata penuh keselamatan, qalu salama. Datanglah Jibril, bahwa setiap kalian berdoa mengatakan sesuatu kepada seorang, maka ingatlah di situ pasti ada malaikat yang akan senantiasa membelamu. Ketika kamu mengatakan baik kepada orang lain, maka malaikat pun akan berkata, walaka bimislin, untuk kamu sama dengan apa yang kamu katakan untuk orang lain. Tetapi ketika orang lain mencaci maki kamu, ketika orang lain mengatakan sesuatu yang menyakitimu, lalu kamu menjawab dengan kata-kata salam, maka salam itu bukanlah untuk orang yang engkau beri salam, tetapi salam itu hanyalah berhak untukmu yang mengucapkan salam. Luar biasa, sampai Allah menjaminnya akan menjadi ibadur rahman. Luar biasa karena dia mampu mengendalikan hawa nafsunya, tidak terpancing dengan emosi. Itulah pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la taghdab, la taghdab, janganlah kau marah, janganlah kau marah. Ketika ada orang yang mencaci saja masih menyebut dengan kata-kata yang menyelamatkan. Yang ketiga, hamba yang akan mendapatkan kasih sayang Allah itu, walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Orang-orang yang masuk di waktu malamnya tidak habis dengan tidur malam, tetapi sujada wa qiyama, dia sujud dan salat. Artinya dari sebahagian malamnya digunakan untuk bertahajud. Ketika kita ingin mendapatkan kasih sayang Allah, maka lakukanlah salat malam. Salat malam, salat tahajud. Di dalam Al-Quran Allah menyeru kita untuk bertahajud. Di dalam Al-Quran Allah menyeru kita agar kita qiyamul lail. Kalau dalam surat Al-Muzammil Allah menyeru kita untuk qiyamul lail. Wa minal laili fatahaj, ya ayyuhal muzammil kumil laila illa qalila. Wahai Al-Muzammil, bangunlah di waktu malam, salatlah di waktu malam. Sedangkan dalam surat Al-Isra Allah menyeru kita untuk melaksanakan tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak. Dari sebahagian malam bertahajudlah. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kelak Allah akan memberimu maqaman mahmuda. Artinya derajat yang sangat hebat, derajat yang terpuji, maqaman mahmuda. Ketika kita menjadi seorang pemimpin, pemimpin yang baik, bukan pemimpin yang ingin dipuji, tetapi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang terpuji. Ketika kita menjadi seorang ayah, bukan ayah yang gembar dipuji, tetapi ayah yang terpuji. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghantarkan hambanya untuk maqaman mahmuda dengan cara melaksanakan salat malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak.
asa ayyab ataka rabbuka maqamam mahmuda. Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat di setiap malam, apalagi di penghujung malam. Orang-orang yang senantiasa bangun dan berdoa, beristighfar di malam hari, Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan menjadi ibadur rahman, karena di malam itu Allah turunkan malaikat. Malaikat perintahkan kepada Allah, perintahkan kepada para malaikat, turunlah kalian ke bumi. Hal min mustaghfirin, apakah ada orang yang sedang beristighfar? Wa hal min taibin, apakah ada orang yang sedang bertaubat? Wa hal min mustad'in, apakah ada orang yang sedang berdoa? Ya Rabb, kalau di malam ini ada orang yang sedang beristighfar, mau diapakan? Kalau ada orang yang sedang bertaubat, mau diapakan? Kalau ada orang yang sedang berdoa, mau diapakan? Maka Allah perintahkan malaikat, apabila hambaku sedang beristighfar, akan aku ampuni dosa-dosanya, terutama orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Kalau ada orang yang bertaubat, akan aku terima taubatnya. Dan kalau ada hambaku yang sedang berdoa, akan aku kabulkan doa-doanya. Luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang menyisihkan sebahagian waktu, tidak habis digunakan untuk tidur malam, tetapi yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, sujud dan salat untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita termasuk hamba yang seringkali mengeluh dengan permasalahan hidup? Allah telah memanggil, memberi solusi kepada kita, tetapi kenapa kita tidak memenuhi panggilan Allah itu? Allah memanggil kita, Allah memberikan kesempatan kepada kita, maka manfaatkanlah kesempatan yang baik ini agar kita termasuk orang-orang yang beruntung dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadur rahman walladzina yaquluna rabbana srif anna adzab jahannam. Orang-orang yang senantiasa berdoa, ya Tuhan kami, hindarkanlah kami dari azab jahannam. Inna azabaha kana gharama, innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Orang-orang yang akan disayang Allah, orang-orang yang senantiasa berdoa, Rabbana srif anna azab jahannam. Ya Tuhan kami, hindarkanlah kami dari azab jahannam. Inna azabaha kana gharama, innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Jahanam itu seburuk-buruknya tempat tinggal dan tempat kembali. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang dijauhkan, dihindarkan dari azab jahanam. Kemudian ketika kita sudah berdoa, Rabbana srif anna azab jahannam, ya Allah hindarkan kami dari neraka jahanam, maka bersihkanlah dengan sifat ibadur rahman yang kelima, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara. Orang-orang yang tidak pernah berdoa, tidak pernah meminta kepada ilah yang lain. Ketika kita berdoa hanya kepada Allah, ketika kita memohon hanya memohon kepada Allah, karena kita yakin yang akan memberi manfaat, yang bisa menolak kemadaratan, dan yang akan mengabulkan permintaan kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali kita berdoa, kita meminta kepada selain Allah. Hanya Allah yang akan memberi. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadaku, katakanlah fa inni qarib. Aku ini dekat. Kenapa kita meminta kepada yang jauh? Allah maha dekat. Aqrabu min hablil warid. Lebih dekat daripada urat yang ada di leher kita. Orang yang sadar bahwa Allah lebih dekat kepada kita, maka ketika dia berdoa, akan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin
Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa-doamu. Ada juga orang yang bertanya, kenapa saya senantiasa berdoa kepada Allah tetapi tidak juga dikabulkan? Ketahuilah bahwa kita jangan terlalu banyak menuntut kepada Allah. Jangan terlalu menuntut janji-janji Allah. Tetapi ingatlah janji kita kepada Allah. Karena Allah memberikan jaminannya itu. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka penuhi dulu perintahku dan beriman kepadaku. Niscaya Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Juga kita harus introspeksi diri. Jangan-jangan ada perilaku, ada makanan, ada perbuatan yang akan menghalangi dikabulkannya doa kita. Suatu ketika di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang laki-laki datang dari kejauhan. Dia menadahkan tangannya, Ya Rob, Ya Rob, Ya Rob, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Dia memohon kepada Allah dengan hajatnya. Tetapi dia makan dengan makanan yang haram. Dia pakai dengan pakaian yang haram. Dan dia sarapan pagi dengan makanan yang haram. Fa'anna yustajabulah. Mana mungkin aku mengabulkan doa-doamu. Doa musafir itu dekat dengan ijabahnya. Tetapi ketika di perutnya diisi dengan barang-barang haram, di kulitnya dibungkus dengan pakaian yang haram, maka cukup untuk menghalangi ijabahnya doa. Bukan Allah tidak mau mengabulkan doa-doa kita. Jangan salahkan Allah. Tetap berdoa kepada Allah. Istiqomah berdoa kepada Allah. Karena Allah akan mengabulkan ajilan wa ajilan. Ada sebuah doa. Allahumma inni as'aluka al-khaira kullahu. Ya Allah, berikanlah kepadaku kebaikan, semua kebaikan. Ajilahu wa ajilahu. Baik kebaikan yang diberikan langsung ataupun yang ditangguhkan. Tentunya ketika kita mengharapkan pemberian atau ijabahnya doa yang langsung hanya untuk memenuhi kebutuhan sesaat. Sementara kalau kita dikabulkan doa yang ditangguhkan, yaitu doa meminta kebaikan untuk bekal kita di akhirat. Tentunya kebutuhan akhirat jauh lebih banyak, jauh lebih menguntungkan ketika Allah berikan di akhirat nanti. Hati-hatilah ketika berdoa. Jangan sekali-kali ada permintaan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah senantiasa mengabulkan kita. Allah akan senantiasa dekat dengan kita. Dekatkanlah diri kita kepada Allah dengan mendisiplinkan diri melaksanakan kewajiban, ditambah dengan melaksanakan amalan-amalan sunnah. Kemudian walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Hamba yang akan dicintai Allah, hamba yang akan disayangi Allah senantiasa berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Tuhanku, rizkikanlah, anugerahkanlah kepada kami min azwajina, dari pasangan hidup kami. Kalau doa ini dibaca oleh suami, azwajnya itu adalah istrinya. Kalau doa ini dibaca oleh istri, azwajnya itu adalah suaminya. Wa dzurriyyatina, dan kita mohon dzurriyah, keturunan, qurrata a'yun. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah untuk kami pemimpin bagi orang yang takwa. Ini ibadur rahman, senantiasa memohon kepada Allah. Azwaj, pasangan hidup yang qurrata a'yun, anak dan keturunan yang qurrata a'yun, yang membahagiakan dunia dan akhirat, yaitu keluarga yang soleh. Dan soleh solihah itu dibutuhkan kolektivitas. Karena ketika salah satunya terputus, maka tidak akan ada hak untuk saling menolong. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah 40 ayat 7 ayat 8, menggambarkan bagaimana ketika malaikat mendoakan, malaikat yang mengelilingi aras, malaikat yang memikul aras, berdoa,
Rabbana wa adkhilhum jannata adninil ladzi wa'antahum. Ya Tuhanku, masukkanlah kami dan orang-orang yang soleh ke surgaan yang telah Engkau janjikan. Wa man sholaha min abaihim, dan orang-orang soleh dari nenek moyang mereka. Wa azwajihim, orang-orang soleh dari pasangan hidup mereka. Wa dzurriyyatihim, dan keturunan yang soleh. Mudah-mudahan kita dipersatukan oleh Allah di dunia dengan keluarga yang qurrata ayun, di akhirat dengan keluarga yang soleh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.